Moon Dong-eun adalah siswa biasa dari keluarga miskin yang tinggal bersama ibunya. Ia memiliki cita-cita menjadi seorang arsitek, namun mimpi itu harus ia kubur dalam-dalam setelah hidupnya dihancurkan oleh para kelompok pembuli yang tak berhati. Yeojin, wanita cantik dari keluarga kaya raya yang merupakan orang yang memimpin kelompok. Hanya karena Dong-eun dari keluarga tak berada, ia seringkali menjadi sasaran untuk memuaskan jiwa kekejaman mereka semua. Tak ada yang bisa Dong-eun lakukan ketika ia dipukul atau bahkan saat kulitnya dibakar dengan pencatok panas. Berapa kali pun Dong-eun mencoba melapor ke polisi dan meminta bantuan dari sekolah, Yeojin dan teman-temannya tak akan bisa disalahkan karena kekuasaan yang dimiliki keluarga mereka dari orang yang berada. Ia tak tahu lagi bagaimana cara menyembuhkan rasa gatal dan perih dari setiap luka bakar di tubuhnya. Karena luka sebenarnya yang paling membekas ada di dalam dirinya. Dong-eun mencoba membuat laporan kekerasan terhadap sekolah agar dapat disampaikan kepada kepala sekolah. Namun salah satu guru yang memihak orang tua Yeojin malah memukul dan memarahi Dong-eun. Ia menganggap jika yang dilakukan Yeojin dan teman-temannya hanyalah sebuah permainan biasa. Entah kenapa dunia tak ada yang memihak Dong-eun. Bahkan ibu kandungnya sendiri lebih memilih uang dan menyetujui surat pengunduran diri anaknya tanpa ada laporan apapun. Ibunya juga meninggalkan Dong-eun seorang diri hingga mengosongkan kamar sewaan mereka tanpa kabar sedikit pun. Kejadian dari pembulian itu menimbulkan penderitaan luka yang sangat besar di sepanjang hidup Dong-eun. Sedangkan Yeojin dan teman-temannya masih menjalani hidup seperti biasa tanpa ada rasa bersalah. Dong-eun harus bertahan hidup seorang diri tanpa ada satupun orang yang memihaknya. Tapi dari semua luka-luka itu muncul harapan hidup di dalam diri Dong-eun yang membuatnya bertahan, yaitu Yeojin. Ia berjanji akan kembali lagi dan membalaskan setiap kesakitan yang dirasakannya. Dong-eun menghabiskan hidupnya untuk bekerja di pabrik sembari mengumpulkan uang. Seringkali ia menyempatkan diri untuk belajar di malam hari dan di senggang waktu pekerjaannya. Karena putus sekolah, Dong-eun mengikuti ujian penyetaraan agar ia tetap dapat melanjutkan sekolah hingga perguruan tinggi. Sudah 4 tahun lamanya, Dong-eun bekerja di pabrik dan itu hari terakhirnya bekerja, lalu akan melanjutkan kuliahnya setelah lulus tes perguruan tinggi. Perkataannya untuk berada di dunia Park Yeojin saat sekolah tak main-main. Sembari kuliah, Dong-eun mencoba merakit semua senjata dengan tangannya sendiri. Ia menyiapkan semua itu dengan rapih agar dapat diberikan kepada Park Yeojin di waktu yang tepat. 12 tahun berlalu, waktu memaksa mereka untuk terus berjalan namun tak ada yang berubah dari persahabatan itu. Lisara, yang juga berasal dari keluarga yang kaya raya yang selalu mematuhi perintah Yeojin. Ia telah menjadi seniman terkenal dengan karya lukisannya yang sangat bagus. Namun kecanduannya terhadap narkoba semakin menjadi-jadi. Son Myung-oh, laki-laki mesum yang selalu menurut setiap perintah yang dikatakan oleh Yeojin. Ia pria sangat keji yang tak memiliki kekuasaan dan hanya menjadi pesuruh teman-teman lainnya. Seperti mencari narkoba untuk Sarah dan bekerja menjadi pesuruh untuk Jejun. Lalu Cho Hye-jong. Ia bukan dari keluarga kaya, namun karena takut menjadi sasaran Yeojin dan teman-teman lainnya saat SMA, ia rela menjadi pesuruh dan ikut menyiksa semua korban yang dibuli. Sekarang Hye-jong menjadi seorang pramugari, namun kebiasaannya menjadi perempuan gampangan masih sama. Ia sangat tertarik dengan Jejun, tapi cintanya bertepuk sebelah tangan karena pria itu merasa Hye-jong tak setara dengan dirinya. Dan yang terakhir adalah Jejun, putra dari pengusaha lapangan golf terbesar di Korea. Ia menaruh perasaan dengan Yeojin sejak SMA. Sekarang ia menjadi pewaris dari perusahaan keluarganya dan tetap berhubungan dengan Yeojin walaupun wanita itu akan segera menikah. Yeojin mewujudkan mimpinya saat berada di gimnasium waktu itu. Ia ingin menikah muda dengan pria kaya yang baik hati, lalu menjadi ibu yang baik bagi anaknya. Yeojin cukup terkenal karena bekerja sebagai pembawa berita di stasiun televisi. Ditambah lagi putri cantik mereka bernama Yesol melengkapi perannya sebagai seorang ibu. Walaupun kelakuannya tak juga kunjung berubah. Selama perjalanan kuliah Dong-eun, ia tak sengaja berkenalan dengan seorang pria bernama Jo Yong-jong.
Pria itu mahasiswa jurusan kedokteran, putra dari direktur rumah sakit ternama di Korea. Dong-on mendekatinya untuk dapat mengajarkan cara bermain baduk. Semua hal yang dilakukan Dong-on bukanlah tanpa alasan, bahkan permainan ini. Ia ingin mengalahkan seseorang agar dapat memudahkan jalannya. Setelah mendapatkan ilmu permainan tersebut, ia berpamitan dan itu pertemuan terakhir mereka. Namun tidak dengan Jo Yo-jong. Ia merasa kehilangan dan setiap tahunnya terus menunggu kabar berharap wanita itu akan kembali. Beberapa tahun berlalu, akhirnya Dong-on dapat menyelesaikan kuliahnya dan lulus ujian menjadi seorang guru. Untuk kali pertama, Dong-on memunculkan keberadaan di depan Son Myung-oh. Pria itu cukup terkejut melihat kebangkitan yang dialami wanita yang pernah dibulinya dulu. Pertemuan itu merupakan langkah awal bagi Dong-on untuk menjebak Son Myung-oh agar dapat mempercayainya dan berbalik menusuk Jae-jun karena mereka berada di level yang tidak sama. Dong-on berusaha mendekati orang-orang penting untuk mempermudahkan langkahnya. Salah satunya seorang direktur utama di salah satu sekolah taman kanak-kanak tempat anak Yojin bersekolah. Sudah 6 bulan lamanya, Dong-on mencari tahu rahasia keluarga tersebut dengan mengambil kantung sampah dari rumah itu. Namun sayangnya langkah Dong-on diketahui oleh seorang ajuma yang bekerja di rumah tersebut. Ajuma itu akan membantu Dong-on, asalkan ia juga diberi bantuan setimpal. Itulah awal mula pertemuan Dong-on dengan Ajuma. Setelah diselidiki, ternyata Ajuma itu seringkali dipukuli oleh suaminya yang pemabuk dan anak perempuannya juga seringkali menjadi korban. Ajuma itu bekerja dengan Dong-on jadi mata-mata Yojin serta teman-teman lainnya. Tugasnya hanya mengikuti mereka lalu memfoto dengan kamera untuk laporan kepada Dong-on. Sebagai gantinya, Ajuma itu meminta agar Dong-on dapat membunuh suaminya dan menyelamatkan hidup putrinya. Ajuma itu mengabdikan hidupnya benar-benar untuk Dong-on. Ia belajar mengemudi dan melaporkan semua gerak-gerik para geng berandal tersebut. Satu rahasia besar yang baru saja Dong-on ketahui, yaitu penyakit yang diidap oleh Yesul, anak dari Yojin. Setiap minggu seringkali ia mengantarkan Yesul ke dokter mata. Hal itu mengingatkan Dong-on saat SMA, di mana Jae-jun memiliki penyakit buta warna dan kemungkinan besar jika Yesul mengidap buta warna sejak bayi, hal itu berarti Yesul anak dari Jae-jun, bukanlah anak dari suaminya yang sekarang. Ha-doyong, pria kaya raya itu memiliki hobi bermain baduk dan seringkali berkunjung ke tempat klubnya. Ternyata di klub itu sedang dihebohkan dengan permainan seorang wanita yang sangat hebat dan terus mengalahkan para pemain senior di klub tersebut. Ternyata tujuan Dong-on bermain baduk selama ini untuk menarik perhatian Ha-doyong, suami dari Park Yojin, agar tertarik kepadanya. Benar saja, keahlian yang dimiliki Dong-on membuat Ha-doyong terus memikirkan bagaimana cara agar dia bisa bermain baduk bersama wanita itu. Ha-doyong merupakan pria yang sangat pemilih dan realistis, tapi entah kenapa, permainan Dong-on saat itu mampu menguasai pikirannya. Sejak kuliah, Dong-on terus mendekati seorang pria yang bernama Song-han. Dia merupakan senior di tempat kuliahnya. Hubungan mereka terus terjalin, bahkan setelah masing-masing dari mereka lulus dan menggapai mimpinya. Ternyata Dong-on sengaja mendekati Song-han karena pria itu anak dari guru yang pernah menamparnya saat Dong-on mengajukan laporan kekerasan sekolah. Betapa terkejutnya guru itu saat menyadari bahwa Dong-on sengaja mendekati putranya yang baru lulus menjadi pegawai negeri. Saat itu juga, guru tua itu mengamuk hingga menjadi pusat perhatian warga sekitar. Dong-on hanya tertawa puas melihat ekspresi pria tua itu. Pembalasan dendam awal Dong-on sudah dimulai. Berita mengenai pemukulan ayahnya kepada Dong-on saat itu menyebar sehingga membuat karir anaknya sebagai pegawai negeri terhambat. Ternyata Son-han adalah pria yang kejam. Ia menutup semua akses udara agar ayahnya itu kesulitan bernafas akibat penyakit asma yang diidapnya. Pria itu pun mati di tangan anaknya sendiri, yang takut jika karirnya hancur karena sang ayah. Lisara, si pecandu narkoba itu, harus mendatangi pameran lukisan yang diadakan keluarganya. Pameran itu menjual semua karya lukisan Lisara akan didatangi oleh orang-orang kaya lainnya. Selayaknya persahabatan pada umumnya,
Mereka semua datang untuk mendukung Sarah kecuali Sun Myung-oh. Ternyata tak hanya Sarah yang mendapat penghargaan, Hyojin juga mendapatkan penghargaan sebagai salah satu alumni terbaik dari sekolah SMA-nya dulu. Jelas saja kedatangan mereka semua di gimnasium itu mengingatkan kembali semua momen yang pernah mereka lakukan, termasuk perbuatan keji terhadap Moon Dong-eun. Tak disangka-sangka, ternyata Dong-eun menghadiri acara tersebut, sehingga membuat mereka semua terkejut melihat keberanian wanita itu. Dong-eun mencoba menyapa Hyojin serta teman lainnya. Tak ada sedikit pun rasa bersalah dari muka mereka semua. Dong-eun hanya berpesan jika permainan baru akan dimulai. Peringatan yang diberikan Dong-eun itu membuat mereka semua terkejut dan terperangah. Hari pertama Dong-eun mengajar di sekolah taman kanak-kanak tempat anak Hyojin belajar. Salah satu guru di sana heran bagaimana cara wanita itu bisa masuk mengajar di salah satu sekolah swasta ternama di kota itu. Dong-eun sangat bersemangat saat mengenalkan dirinya di depan anak-anak. Ditambah lagi, tujuan utamanya adalah menjadikan Yesul sebagai alat ancaman bagi Hyojin. Yesul melaporkan jika sepatunya basah sehingga gurunya menyuruh melepas alas kaki. Yesul memberitahu jika wali kelas mereka adalah teman sekolah ibunya yang bernama Moon Dong-eun. Tak berpikir lama, ia pun langsung datang ke sekolah dan menemui Dong-eun di kelas. Dong-eun menegaskan jika perkataannya saat SMA dulu benar-benar nyata. Dia akan berada di bayang-bayang kehidupan Hyojin. Bahkan pencapaiannya sampai di titik ini karena dendam dan luka yang diukir oleh Hyojin. Setiap hari Hyojin diselimuti dengan kekhawatiran jika terjadi sesuatu buruk dengan anaknya. Ia takut jika Dong-eun melakukan hal yang sama sebagaimana yang pernah ia lakukan dulu saat merundung Dong-eun. Hyojin mencoba berbagai cara agar Dong-eun dapat dipecat dari posisinya sebagai guru di sekolah tersebut. Tapi kepala sekolah tak bisa menurutinya karena pimpinan sekolah itu langsung yang merekomendasikannya. Saat menjalankan perannya sebagai guru, Dong-eun semakin jelas mendapatkan bukti jika Yesul mengidap buta warna sama seperti Jae-jun. Satu senjata baru sudah Dong-eun miliki untuk menghancurkan kehidupan Hyojin. Ha Do-young, suami Hyojin, kembali mendatangi klub baduk untuk melihat permainan Dong-eun. Akhirnya setelah rasa penasarannya yang terus berlarut beberapa hari ini dapat terbayarkan setelah ia berhasil bermain baduk dengan Dong-eun. Ha Do-young semakin tertarik setelah Dong-eun akhirnya dapat mengalahkan pria itu. Bagaimana bisa ada seorang wanita muda di zaman sekarang yang memiliki hobi tua yang langka? Ha Do-young mencoba mendekati Dong-eun di salah satu minimarket untuk mengulik lebih dalam siapa wanita itu sebenarnya. Namun sifat dingin dan misterius yang dimiliki Dong-eun lah yang membuat pria itu semakin tertarik. Sun Myung-oh sepertinya mulai berpihak kepada Dong-eun karena perilaku Jae-jun, Hyojin, dan teman-teman lainnya selalu menghina Myung-oh yang tak punya apa-apa. Sehingga membuat pria itu tertarik untuk ikut balas dendam. Dong-eun memberitahu satu rahasia dari persahabatan mereka. Sebelum Dong-eun dirundung, ada seorang siswa lain yang sering dirundung oleh Hyojin, yaitu bernama So-hee. Namun sayangnya So-hee dikabarkan bunuh diri setelah pindah sekolah. Tapi fakta mengejutkannya, jika sebenarnya So-hee telah dibunuh oleh salah satu dari mereka dan mayatnya masih dibekukan di rumah sakit. Mendengar hal itu, jelas saja Myung-oh menjadi sangat bersemangat. Apalagi saat ia mengetahui jika pelaku dari pembunuhan itu adalah Hyojin. Ini bisa menjadi sumber uang bagi dirinya untuk meminta jaminan tutup mulut dari Hyojin. Dong-eun tak akan semudah itu memberikan kesenangan cuma-cuma kepada Sun Myung-oh. Apalagi pria itu adalah laki-laki bejat yang sangat membuat diri Dong-eun terhina saat itu. Dengan sifat keserakahannya, Sun Myung-oh mencoba menelpon semua temannya itu untuk memberitahu rahasia besar bahwa Hyojin pernah membunuh So-hee saat SMA. Alih-alih mendapatkan uang, keserakahan itu sendirilah yang membunuh Sun Myung-oh, walaupun belum tahu pasti siapa dari mereka berempat yang telah membunuh Sun Myung-oh. Ajuma bekerja dengan sangat baik. Selain ia cepat belajar, kemampuan dalam memata-matai setiap orang sangatlah rapi. Salah satu hal yang baru dia dapatkan akhir-akhir ini adalah ponsel yang dimiliki oleh Choi Hye-jong.
Sang Ajuma datang langsung ke bandara agar dapat menukar ponsel yang dimiliki Hyejong. Sebagai gantinya, seringkali Dong-eun memberikan les diam-diam kepada anak perempuan Ajuma di dalam kereta. Suatu ketika, tak sengaja Dong-eun bertemu dengan Jo Yo-jung setelah 8 tahun lamanya. Dong-eun terus membentengi dirinya agar tak ada satu orang pun yang dapat mengalihkan tujuan balas dendamnya, termasuk cinta. Oleh karena itu, ia langsung meninggalkan Jo Yo-jung setelah mengetahui jika pria itu menyimpan perasaan kepada dirinya. Karena semua orang yang Dong-eun dekati harus memiliki hal besar yang dapat dimanfaatkan dari diri orang tersebut. Jo Yo-jung tak mendapatkan alasan yang pasti dari Dong-eun mengenai kepergiannya 8 tahun lalu. Tapi sejak pertemuan mereka itu, Jo Yo-jung menjadi punya tujuan baru dalam hidupnya. Ternyata setiap tahun, Jo Yo-jung terus mengirim pesan kepada Dong-eun walaupun tak pernah ada balasan darinya. Hari itu untuk pertama kalinya, Dong-eun mengirim pesan setelah 8 tahun lamanya. Akhirnya mereka bertemu kembali di tempat bermain baduk yang sering mereka kunjungi saat kuliah. Disitulah Dong-eun menegaskan jika tak sedikit pun niatnya untuk jatuh cinta atau menerima cinta dari siapapun. Karena ia telah menaruhkan seluruh hidupnya untuk suatu hal yang lebih penting dari cinta. Bukannya patah hati dan menyerah, Hyejong malah meminta izin ibunya untuk membuka praktik dokter di kota tempat tinggal Dong-eun. Ia menyewa rumah dan juga tempat usaha untuk membuka klinik di tengah kota tersebut. Tak lupa ia selalu mengirimkan pesan kepada Dong-eun mengenai kepindahannya bahkan alamat tempat ia tinggal sekarang. Trauma yang dialami akibat pembulian itu masih sangat membekas di dalam jiwa Dong-eun. Setiap kali ia mendengar percikan api dari penggorengan, kecemasan dan rasa panik itu tiba-tiba terus muncul dan seringkali mengganggu aktivitasnya. Selama bertahun lamanya, hingga sampai saat ini, luka mendalam akibat pembulian itu akan terus ada. Setelah kejadian tersebut, untuk pertama kalinya Dong-eun mendatangi rumah Hyejong layaknya tempat untuk pulang. Jelas saja Hyejong menyambutnya dengan sangat baik dan sangat khawatir. Raut wajah Dong-eun sudah cukup menggambarkan kejadian mengerikan apa yang pernah wanita itu alami. Dong-eun pun memberitahu jika tujuan hidupnya adalah untuk membalaskan dendam. Hyejong cukup terkejut mendengarnya. Wanita yang berwajah polos itu memiliki ambisi mengerikan di hidupnya. Akhirnya, Dong-eun menunjukkan semua bekas luka yang ada di sekujur tubuh. Bekas luka itu akan menjadi bukti seumur hidupnya dari kejadian pahit yang pernah ia alami. Setelah mengetahui itu semua, bibir Hyejong bergetar dan jantungnya berdegup kencang saat melihat semua penderitaan yang dialami wanita itu dan tergambar dari luka-luka yang ada di tubuhnya. Dengan tegas, Hyejong mengatakan jika ia siap menjadi pengikut Dong-eun dan menuruti setiap perintahnya untuk membantu rencana balas dendam. Dong-eun mendatangi gereja tempat keluarga Lee Sara sering berdoa. Sarah sangat terkejut saat melihat kehadiran Dong-eun di gereja itu. Jelas saja tujuannya bukan untuk berdoa kepada Tuhan, tapi Dong-eun datang untuk mengadukan perilaku Sarah yang sebenarnya kepada Tuhan. Dong-eun mengancam jika dalam waktu 5 hari ke depan, Lee Sara tak mengisi tas ini dengan uang, maka semua perilaku buruk bahkan fakta pecandu narkoba akan tersebar luas di media, serta semua jamaah orang tuanya di gereja itu. Semua orang sedang bingung mencari keberadaan Son Myung-oh, termasuk Lee Sara, karena selama ini hanya Myung-oh lah bandar narkoba yang sering memberikannya obat-obatan tersebut. Sebelum menghilang, Myung-oh sempat menelpon mereka semua untuk memberitahu suatu rahasia, termasuk Ha Do-young, suami dari Yojin. Bahkan ia sempat menanyakan keberadaan Myung-oh kepada Jae-jun. Ha Do-young sepertinya mulai mengetahui hubungan Jae-jun dengan istrinya, bukan hanya sebagai seorang sahabat. Ditambah lagi, sepertinya sang istri memiliki sesuatu besar yang disembunyikan. Ha Do-young sangat menyayangi putrinya Yesul dan sering menemani kegiatan sekolah anaknya. Ia juga mulai mengetahui kelainan yang dimiliki oleh putrinya selama ini. Keanehan semakin jelas ketika Ha Do-young tahu jika wali kelas Yesul adalah teman lama istrinya. Di mana tempo hari, Jae-jun seperti merasa terancam dengan kehadiran wali kelas tersebut. Perhatian Jae-jun mulai tertuju pada Yesul, putri dari Yojin. Entah petunjuk dari mana yang membenarkan firasatnya jika Yesul adalah anak dari hubungan terlarangnya dengan Yojin.
Ia pun mencoba menemui Yesul saat pulang sekolah. Ketika lampu hijau menyala, anak kecil itu tak kunjung menyeberang sama sekali karena ia tak bisa membedakan yang mana warna hijau dan warna merah. Ketika itulah, Jae-jun semakin yakin jika peri kecil di depannya itu adalah anak kandungnya sendiri. Sekolah sedang mengadakan pertemuan bagi para ayah siswa untuk menunjukkan suatu penampilan. Tapi entah kenapa, bukan hanya Ha Do-young yang datang, tetapi Jae-jun juga mendatangi sekolah tersebut. Ia cukup terkejut saat mengetahui jika hal-hal yang terjadi akhir-akhir ini seperti memiliki keterkaitan dengan Yojin. Ditambah lagi, mendengar perkataan Jae-jun, jika sesuatu berharga yang dimilikinya diambil oleh orang lain. Setelah acara selesai, Dong-on datang menemui Jae-jun untuk pertama kalinya setelah 18 tahun lalu, perundungan yang sering kali dilakukan laki-laki itu. Jae-jun memperingatkan Dong-on jika dirinya belum berubah. Ia masih sama kejamnya seperti 18 tahun lalu. Tamparan itu saja tak cukup untuk menyadarkan Jae-jun. Dong-on memberikan gambaran karya dari Yesul. Gambar itu cukup menjadi bukti jika Yesul memiliki penyakit buta warna yang sama diidap oleh dirinya. Untuk mencari jawaban dari rasa penasarannya, Ha Do-young datang menemui Hye-jung sembari membawa tas mahal puluhan juta sebagai alat tukar atas informasi yang ingin ia ketahui. Ha Do-young meminta semua informasi mengenai hubungan istrinya dengan Mon Dong-on. Walaupun sempat terkejut, secara perlahan Choi Hye-jung mulai menjelaskan seperti apa kejamnya kekerasan yang sering dilakukan Yojin. Saat itulah Ha Do-young menyadari semua hal yang dilakukan Dong-on selama ini untuk mendekati dirinya adalah agar dapat membalaskan dendamnya kepada Yojin. Hye-jung akan menikah dengan seorang duda tua yang kaya raya. Ia akan berusaha mencintai semua pria yang memiliki kekayaan, walaupun rasa cinta sebenarnya adalah kepada Jae-jun. Tapi sayangnya cinta itu bertepuk sebelah tangan, karena Jae-jun tak tertarik sedikit pun kepada Hye-jung. Dong-on mengenal baik mertua dari pria yang akan dinikahi oleh Hye-jung, tapi sepertinya calon ibu mertuanya tak begitu menyukai Hye-jung dan malah lebih akrab dengan Dong-on. Melihat itu, Hye-jung sangat ketakutan jika semua perilaku buruknya akan diberitahu oleh Dong-on kepada ibu mertuanya. Ia memohon dan berlutut kepada Dong-on dan meminta untuk tak memberitahu apapun. Sebagai gantinya, ia akan menuruti semua permintaan Dong-on. Hanya satu yang diminta oleh Dong-on kepada Jae-jung, yaitu memberi laporan kepada polisi atas hilangnya Son Myung-oh. Ternyata, Jo Yo-jung bukanlah laki-laki biasa yang tumbuh dari keluarga yang hangat seperti keluarga kaya pada umumnya. Ia memiliki kejadian buruk di hidupnya. Saat ayahnya berusaha untuk menyelamatkan salah seorang pasien buronan dan tak ada dokter yang ingin mengoperasinya, namun buronan itu malah membunuh ayahnya ketika ia tersadar dari koma di depan mata Jo Yo-jung. Karena itulah alasan dia untuk dapat menjadi pengikut Dong-on agar dapat merubah dirinya, bahkan menjadi seseorang kejam sekalipun. Diam-diam, Yojin mulai menyelidiki latar belakang Dong-on sebenarnya. Karena setelah tempo hari perbincangan bersama suami, Ha Do-young mulai mengetahui sifat buruk yang dimiliki oleh Yojin. Ternyata selama ini, Dong-on tinggal di suatu apartemen yang berada di seberang rumah tempat tinggalnya sendiri. Ia membobol paksa pintu kamar Dong-on. Saat terbuka, ia melihat semua foto-foto yang terkumpul oleh Dong-on selama ini. Foto-foto itu menunjukkan semua orang yang pernah membulinya, bahkan siapa saja yang ada berada di keliling Yojin. Di saat yang bersamaan, seseorang masuk ke kamar tersebut. Yojin mengira itu adalah Dong-on, tapi ternyata pria itu adalah suaminya sendiri.